Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, babu man qala yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal. Babu man qala yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal, atau disebutkan bab yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal, akan dikabulkan doa seseorang tatkala dia tidak tergesa-gesa. Di sini nabbaha al-muallifu rahimahullahu taala, al-Imam al-Bukhari mengingatkan ala ahammiyati mura'ati syurut wal adab fi du'a. Di sini Imam Al-Bukhari mengingatkan kita semua tentang pentingnya seseorang untuk memerhatikan ahammiyati mura'ati asy-syurut wal adab fi du'a, mengisyaratkan mengingatkan bahwa agar kita memerhatikan terkait syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa. Wa minha ma dzakara fil bab. Di antara syarat dan adab tadi adalah apa yang disebutkan dalam bab ini. Wa huwa adamul isti'jal fil istijabah, yakni tentang di antara syarat dan adab dalam berdoa adalah seseorang tidak terburu-buru dalam menunggu dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ini maksud dari bab ini. Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan bahwa dalam doa ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya agar seseorang baik dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab ini adalah tidak terburu-buru dalam menunggu pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini
maksud dari bab, dan ini sudah kita pelajari dengan rincian-rinciannya oleh al-muallif, oleh al-Imam al-Bukhari pada bab-bab yang telah lalu. Beliau menyebutkan dalam bab ini, haddatsana Abul Yaman qala haddatsana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Ibnu Ubaid maula Abdurrahman wa kana minal qurra wa ahli al-fiqh annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan sanadnya oleh beliau sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dikabulkan untuk kalian doa-doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma lam ya'jal, syaratnya terkabulnya tadi sehingga itu menjadi adab dia dalam berdoa pada Allah adalah ma lam ya'jal, ketika dia tidak terburu-buru. Ini kaitan dengan bab, sangat jelas sekali. Bagaimana isti'jal ini? Rasulullah SAW menggambarkan, yaqulu, hamba ini ketika berdoa dia mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa namun Allah Subhanahu wa taala belum juga mengabulkan doaku. Ini adalah orang yang isti'jal dalam meminta pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah yang menjadikan doanya tidak dikabulkan dan tidak ada adab dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid Al-Madkhali, al-haditsu dalla ala anna Allah tabaraka wa taala yuhibbu min ibadihi al-muslimin wal mu'minin an yad'uuhu wa yatlubu minhu ma aradu min khairai dunya wal akhirah wa bid darajatil ula a'mal al akhirah was tsabat 'alaiha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang muslimin, yang mukminin, agar mereka meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang mereka butuhkan terkait dengan kebaikan dunia ataupun akhirat. Dan yang terdepan adalah, yang lebih dicintai dan lebih bermanfaat adalah urusan akhiratnya, tentang bagaimana kokoh dalam agamanya, min ada'il fara'id wal wajibat wal mustahabbat, tentang kewajiban-kewajibannya, perkara-perkara yang disunnahkan, wa tarkil muharramat wal makruhat, doanya terkait dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang makruh, wal hifdz minal ma'athim wal maharim wa yukthirul insan minad du'a fi dzalik. Dan juga bagaimana doa dia terkait urusan akhirat ini agar selalu terjaga dari segala macam penyimpangan dan pelanggaran. Seorang sesering mungkin berdoa dengan doa-doa yang sangat bermanfaat ini. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak, di antaranya bahkan hadis ini yang disebutkan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Artinya seseorang tidak tergesa-gesa dalam doanya, Allah suka dan Allah akan kabulkan permintaannya. Oleh karena itu Syekh Zaid mengatakan, Allah yuhibbu min ibadihi al-muslimin wal mu'minin an yad'uuhu wa yatlubu minhu ma aradu. Ini diambil dari lafaz tersebut. Maka sepantasnya untuk seseorang bersemangat dalam meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus perkara-perkara terkait dengan akhiratnya. Liyuhaqqiqallah lahu talabahu fayafuzu biridallah wa jannatih, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan, wujudkan apa yang dia minta tadi. Ketika itu merupakan urusan akhiratnya, maka terkabulnya doa ini sangatlah baik dan sangatlah besar, yaitu kemenangan dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannahnya. Wa yanju min sakhatillah wa alimi adzabih, dan selamat
dari kemurkaan Allah dan juga dahsyatnya hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat yang baik dari ketika seseorang lebih memperhatikan doa terkait urusan akhiratnya. Walaupun doa terkait khairai dunya wal akhirah, urusan dunia yang baik pun seseorang diperbolehkan, bahkan dianjurkan ketika itu manfaat. Namun yang lebih besar tentunya adalah urusan akhirat, karena ketika dikabulkan yang dia dapatkan adalah al-fauz, kemenangan. Kemenangan seperti apa? Biridallah wa jannati, ridha Allah, jannahnya. Wa yanju, an-najah dari apa? Min sakhatillah wa alimi azabih. Tentunya ini sangat tinggi, kemenangan yang sangat besar terhadap atau bagi orang tersebut. Ini bagian pertama tentang dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meminta. Namun disebutkan dalam hadis ma lam ya'jal. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wad-du'a alladhi yad'u bihi al-insan min khairai ad-dunya wal akhirah lahu syurutun yajibu an tatawaffar. Namun ingatlah bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang pada Allah Subhanahu wa taala terkait kebaikan dunianya atau akhiratnya, ada di sana syarat-syarat yang harus muncul atau diwujudkan bersamaan dengan doanya. Asyaratul awal, di antara yang pertama adalah alla yasta'jil ad-da'i, seseorang tidak tergesa-gesa. Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Tergesa-gesa itu ketika seorang berdoa namun dia mengatakan aku sudah berdoa namun belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isti'jal. Kata syarih rahimahullah, yaqulu da'autu Allah kadza wa kadza wa madat alayya muddah kadza wa kadza wa lam yustajab li. Aku telah berdoa pada Allah terkait dengan ini dan itu. Sudah lewat lama masaku berdoa pada Allah, meminta ini dan meminta itu, namun juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini bukan merupakan adab, bahkan sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan sababan yakunu sababan fi insirafihi anid du'a, sebab yang menyebabkan dia meninggalkan doa tersebut, isti'jal. Ketika dia terburu-buru menunggu terkabulnya doa, maka dia akan berhenti dari doanya karena dia merasa Allah tidak mengabulkan. Oleh karena itu dibenci perkara yang seperti ini dan bukan merupakan adab dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu sababan fi insirafihi 'anid du'a. Ini akan menjadi sebab berpalingnya dia dari berdoa pada Allah. Wad du'a'u min afdhalil ibadat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Padahal doa ini merupakan sebuah ibadah yang bahkan di antara semulia-mulianya ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ibadah adalah doa. Sawaun doa ibadah atau doa masalah. Baik doa itu berupa doa ibadah atau doa masalah. Karena doa ada dua macam. Seseorang dalam ibadahnya disebut dengan doa. Kenapa? Karena dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar dihindarkan dan dijauhkan dari azabnya, berharap agar dihindarkan dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini permintaan yang tidak tersebut oleh lisan, namun dengan cara dia beribadah, dia salat, dia bersedekah, dia berpuasa, semua mengharapkan perkara-perkara tadi. Maka ibadah disebut dengan doa. Maka seutama-utamanya ibadah adalah doa. Baik doa ibadah atau doa masalah, atau doa yang merupakan masalah, permintaan dengan lisan. Aku meminta ini dan itu ya Allah. Aku memohon padamu ini dan itu.
dan seterusnya. Kulluhu du'a'u ibadah, fala yajuzu lil 'abdi an yasta'jil. Semua tadi merupakan doa peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak boleh tergesa-gesa. Jadi tidak hanya doa masalah saja. Dalam ibadah pun jangan sampai seseorang kemudian merasa baik diucapkan dalam hatinya ataupun dengan lisannya, mengapa aku tidak mendapatkan ini dan itu padahal aku sudah rajin beribadah. Ketahuilah ini merupakan perkara yang tidak disukai, perkara yang dilarang oleh Rasul SAW dalam syariat ini, karena ini merupakan sabab insiraf dari ibadah, sababan finsirafihi anid du'a. Fala yajuzu lil 'abdi an yasta'jil, kata beliau, maka tidak boleh sama sekali seseorang untuk tergesa-gesa dalam doanya. Li'annahu idza da'a Allah 'azza wa jal, kemudian beliau di sini mengingatkan agar seseorang bisa menghindari ketergesa-gesaan ini. Beliau mengatakan, kama thabata bin nusus, imma an yu'ajjil Allahu lahu hajatahu fatuqda wa yaraha qad qudiyat. Hadza naw'. Ketika dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali tergesa-gesa. Ingatlah disebutkan dalam dalil-dalil nas Al-Qur'an maupun hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menyegerakan pengkabulan doa tadi bagi orang tersebut. Kemudian orang ini melihat terkabulnya doa, dia dapatkan hadza nau'un. Ini satu macam terkait dengan sikap Allah terhadap doa seseorang. Wa imma, atau bisa jadi yang lain, an yasrifallahu anhu su'an wa syarran la ya'lamuh. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari orang tersebut kejelekan, keburukan yang dia tidak menyadari. Kenapa itu terjadi? Karena sebab doanya. Fayasrifuhu Allahu azza wa jalla bisababi du'aihi. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kejelekan-kejelekan tadi karena sebab doanya, namun orang ini tidak menyadari. Maka ingatlah, teruslah berdoa, jangan berhenti, jangan kamu tergesa-gesa. Hadza naw', ini juga salah satu macam yang lain. Tidak mesti selalu dikabulkan langsung. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kejelekan dari orang tersebut. Qad la ya'lamuhu kaifa wa mata. Bisa jadi orang ini tidak mengerti, tidak menyadari kapan dan seperti apanya kejelekan-kejelekan itu terhindar darinya karena sebab doanya. Oleh karena itu janganlah terburu-buru, janganlah tergesa-gesa dalam berdoa. Wa imma, atau yang lainnya, yang seharusnya karena ini seseorang tidak tergesa-gesa dalam doanya, an yaddakhirallahu lahul ijabah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyimpankan untuknya pengkabulan doanya ila yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Yaddakhirallahu lahu, Allah simpankan untuknya. Apa yang disimpankan untuknya? Al-ijabah, pengkabulan doanya. Dia meminta. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan secara langsung, tidak juga karena doa ini menghindarkan darinya kejelekan. Namun mungkin yang ketiga ini, Allah simpankan kebaikan yang nanti di akhirat akan dikasihkan kepadanya. Indama yakunun nas ahwaj ma yakununa ila najah minan nar wal fauz bil jannah. Di hari ketika itu nanti seseorang sangat butuhnya terhadap keselamatan dari neraka dan kemenangan dengan masuk jannah. Pada saat itulah diberikan oleh Allah, ini dulu yang kamu minta. Fatakunu da'watuhu mustajabah hina dzaka fil akhirah. Pada hari itu nanti terkabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga salah satu keadaan sehingga seseorang tidak boleh tergesa-gesa mengatakan da'autu falam yustajab li. Wa ala hadza fad-du'a'u la yadhi'u minal mu'min. Oleh karena itu, atas dasar yang telah disebutkan tadi, ingatlah tidak akan hilang begitu saja doa seorang mukmin. Maka jangan tergesa-gesa, tidak akan mungkin hilang.
la yajuzu lahu an yasi'a adh-dhann billah bi annahu da'a wa lam yustajab lahu. Tidak boleh seseorang kemudian berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan merasa bahwa dia telah berdoa namun belum juga dikabulkan oleh Allah. Karena perkaranya seperti yang disebutkan tadi. Imma an yu'ajjilallahu lahul hajah fatuqda sawa'un min amril akhirah atau min amrid dunya. Bisa jadi dikabulkan secara langsung, baik itu perkara dunianya ataupun akhiratnya. Wa imma an yasrifallahu anhu su'an wa syarran la ya'lamuh, atau bisa jadi Allah hindarkan dari orang tersebut kejelekan-kejelekan karena sebab doanya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wa imma an yaddakhiraha Allahu lahu ila yaumil qiyamah fayarfa'u Allahu 'azza wa jalla biha darajatuh. Fayarfa'u Allahu 'azza wa jalla biha darajatih. Atau bisa jadi Allah tunggu di hari kiamat nanti, Allah akan angkat derajatnya karena sebab doanya. Idzan min syurutil ijabah adamul isti'jal kama aslaftu qariban. Maka dari itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antara syarat dikabulkannya doa, dan ini termasuk adab, adalah seseorang tidak terburu-buru dalam meminta dikabulkan. Sebagaimana itu telah lewat baru saja pembahasannya. Ini di antara syurut dan doa yang diisyaratkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam bab bahwa ada di sana syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa yang sudah kita pelajari pada bab-bab yang lalu. Tsaniyan, yang kedua di antara syaratnya pula disebutkan dalam hadis yang kedua akan kita baca nanti. Alla yad'u ad-da'i bima'tham. Seseorang tidak berdoa sesuatu yang merupakan perbuatan dosa. La yad'u ala nafsihi wa la yad'u ala malihi wa la yad'u ala waladihi wa la ala ahlihi wa la ala ikhwanihi al-mu'minin biduni haqq. Tidak boleh seorang berdoa terhadap dirinya, orang lain, berkait dengan hartanya, anaknya, keluarganya, ataupun kaum mukminin yang lainnya. Kepada siapapun dia berdoa, tidak boleh doa itu terkandung padanya sebuah dosa, sesuatu yang tanpa hak, meminta untuk dilancarkan jalannya menuju tempat yang haram misalnya, atau dipermudah untuk mendapatkan sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Ini juga diantara syarat, tidak boleh dalam doa ada seperti ini. Fa inna ad-du'a bima'tham la yastajibuhu Allah. Doa terkait dengan dosa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu i'tida' 'ala an-nafs aw 'ala al-ghair. Idzan la yajuz. Li hadits la darar wa la dirar. Tidak boleh seorang berbuat zalim, baik itu terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, dengan berbagai macamnya yang sudah kita pelajari belum lama ini pada dua bab sebelumnya. Macam-macam kezaliman yang seperti itu. Tidak boleh seseorang berdoa meminta itu, karena itu i'tida, zulm, melanggar syariat, baik terhadap dirinya dengan dia bermaksiat ataupun terhadap orang lain, baik yang menimpa hartanya, jiwanya, atau harga dirinya. Ini semua tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh seseorang berbuat sesuatu yang madarat ataupun memudaratkan. La yajuzu lid-da'i an yad'u ala nafsihi aw waladihi aw malihi aw ahlihi fayatarattab ala dhalika istijabatu da'watihi fayakunu sababan fi ad-darar alladhi yalhaqul mad'u alaih. Maka termasuk darar, menyalurkan kemudaratan kepada orang lain atau kepada dirinya, adalah dengan doa yang dia maksudkan doa itu agar bisa terkabul, menimpa orang lain atau menimpa dirinya berupa kezaliman, kemudaratan, maka ini tidak diperbolehkan, termasuk dalam hadis la darara wa la dirar. Maka ini syarat, tidak boleh ada dosa yang diminta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan, syarat yang berikutnya alla yad'u biqati'ati rahim. Tidak boleh, sesungguhnya ini juga masuk pada yang kedua tadi, sebuah dosa. Namun karena banyaknya doa yang seperti ini dijadikan secara terpisah dalam banyak pembahasan oleh ulama dan bahkan dalam hadis Nabi SAW. Tidak boleh berdoa yang berisikan qati'atir rahim, pemutusan silaturrahim. Fa inna ad-du'a bi qati'atil arham la yustajab. Doa untuk memutus silaturrahim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istujiba li haqqi wa in istujiba lahiqa bihim syarrun. Qad yakunu da'a bi madlamah li'annahu dhulmun. Baik, barakallahu fikum. Di antara syarat adalah tidak boleh doa ini berisikan pemutusan silaturrahim. Jika dia meminta untuk diputus silaturrahim, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Karena ini merupakan kezaliman. Wa sabruhu khairun min an yad'u ala ikhwanihil mu'minin. Kesabaran yang ditunggu dari dirinya itu merupakan sesuatu yang lebih baik terhadap kaum mukminin yang lainnya. Walhasil, kesimpulannya adalah anna du'a al-mu'min la yadhi'u abadan. Doa seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala selama syarat-syarat tadi terkumpul, adab-adab tadi terkumpul, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat alla yad'u bima'tham wala qati'atir rahim wala yasta'jil al-ijabah fid du'a. Dengan syarat adalah dia tidak meminta sesuatu yang merupakan dosa atau meminta agar diputus silaturrahimnya atau meminta dengan terburu-buru untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tanpa itu semua, dengan terkumpulnya syarat-syarat yang diminta, maka doa seorang mukmin la yadhi'u abadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Muawiyah anna Rabi'ah bin Yazid haddatsahu an Abi Idris an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim aw yasta'jil fayaqulu da'awtu fala ara yastajibu li fayada'ud du'a. Akan dikabulkan doa seorang hamba dan tidak akan sia-sia selama syarat-syarat terpenuhi. Apa di antaranya? Bukan permintaan sesuatu yang tidak disukai atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan permintaan untuk qati'atir rahim, pemutusan rahim. Aw yasta'jil, atau dia tidak terburu-buru dalam doanya. Terburu-buru ini digambarkan da'autu fala ara yastajibu li. Aku telah berdoa namun aku tidak melihat Allah mengabulkan. Fayada'ud du'a, dengan begitu dia meninggalkan doanya, meninggalkan ibadahnya, padahal itu adalah seutama-utamanya ibadah. Sebagaimana kita baca tadi pada syarah. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu 'ala at-tahdhir min al-wuqu'i fi asbabi mawani'i istijabatid du'a. Hadis ini menunjukkan kepada peringatan agar seseorang jangan sampai terjatuh pada sebab-sebab terhalangnya pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama madha bika qariban, sebagaimana barusan kita lewat dalam syarah sebelumnya, farji' ilaihi in syi'ta, silahkan kembali membaca dan memurajaahnya sehingga itu terus diingat dan dipraktikkan dalam setiap doa kita. Taib, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan
Suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan keseruan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Mahadi Al-Sunnah Cirebon bersama Ustaz Ibrahim As-Sawed Hafizallahu taala, yaitu kajian kitab Adabul Mufrad ya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Kita ikuti acara selanjutnya.